Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para tulabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Syukur alhamdulillah dengan nikmatnya beserta rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kembali kita bersua dalam rangka untuk melaksanakan syariat Allah, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, dalam rangka untuk ilmu syar'i yang insyaallah dengan ilmu hidup kita akan baik. Dengan ilmu jalan yang akan kita tempuh itu jelas. Sebaliknya dengan kejahilan, dengan ketidaktahuan, maka jalan hidup ini akan gelap, jauh dari petunjuk Allah. Makanya Allah katakan, "Man tabi'ani," ya, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala yadillu wa la yashqa. Wa man ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Hanyalah orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wa insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarah Thalathatul Usul, yang mana pada kesempatan ini adalah al-aslu tsani, yaitu pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Pertama tadi adalah ma'rifatullah, kang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Banyak orang yang mengenal Islam tapi tanpa dalil. Ada yang mengenal Islam itu berdasarkan kebiasaan nenek moyang mereka, apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua dahulu. Itulah, rupanya itulah Islam. Ya. Ada yang mengenal Islam berdasarkan di mana banyak orang, di situ dia berdiri. Dia berdasarkan pendapat orang banyak. Sedangkan pendapat orang banyak itu tidak selamanya benar. Ya. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka sabillah. Jika engkau taati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mengenal Islam adalah dengan dalil. Sungguhnya mengenal Islam itu adalah dengan dalil-dalil. Maka sini Syekh mengatakan wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Yang dikatakan Islam itu istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal inqiyadu lahu bitta'ah,
dan tunduk terhadapnya, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Istislamu tauhid, berserah diri dengan tauhid untuk Allah. Kemudian al-inqiyad, tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya. Itu dia al-Islam, istislamu lillah bitauhid. Istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya. Mari kita lihat satu persatu, yaitu mengenal Islam dengan istislamu lillahi bitauhid. Itu mengenal Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah tauhid di sini berserah diri. Bahwa agama Islam, jika kita ingin katakan Islam adalah istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan ketaatan, dan bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Bi an taslima al-abdu, maksud istislam di sini adalah bahwa berserah dirinya seorang hamba kepada Rabbnya, istislaman syar'an, berserah diri secara syariat, yaitu dengan mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dialah Islam yang dipuji atasnya seorang hamba. Jadi berserah diri di sini adalah berserah diri secara syariat. Adapun istislamul qadari, Islam berserah diri secara qadar, ketentuan yang tidak ada pahala di dalamnya, ya, li'annahu la hilata, karena tidak ada hilah bagi manusia, sebagaimana firman Allah, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan, kepadanya berserah diri apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi makhluk ini semuanya berserah diri kepada Allah, baik secara terpaksa, ya, secara rela atau terpaksa, dan kepadanya tempat kembali. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wal inqiyadu bitta'ah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Bagaimana? Apa maksudnya? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini dia. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Apa artinya? Artinya ada dengan ketundukan itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka orang Islam, orang yang melaksanakan perintahnya. Orang Islam, orang yang menjauhi larangannya. Perintah yang wajib, ya, dia laksanakan, ditambah dengan perintah yang sunnah. Larangan, ada larangan itu yang haram, ya, maka dia jauhi. Ada larangan itu yang mengandung makruh, maka dia jauhi. Jadi tunduk dengan ketaatan. Lianna ta'ata ta'atun fil amri, karena ketaatan itu adalah ketaatan dalam perintah. Ketaatan adalah ketaatan dalam perintah. Maka orang yang taat, dia melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak bisa dikatakan dia taat. Orang itu taat. Berarti itu, kalau orang taat,
berarti dia melaksanakan perintah Allah. Menegakkan yang wajib, menegakkan yang sunnah, itu dikatakan orang taat. Dia melaksanakan ketaatan itu berserah diri kepada Allah, dia tunduk dengan ketaatan tadi, dengan melakukan perbuatan ketaatan tadi. Jadi taat di dalam perintah, ya, taat dengan perintah melaksanakannya, melaksanakan perintah tadi. Taat dalam larangan meninggalkannya. Jadi taat dalam larangan meninggalkan larang tadi, menjauhi larang tadi. Jadi bentuk ketaatan itu ada dua: taat dalam perintah dengan melaksanakan perintah tadi, taat dalam larangan dengan apa tadi? Taat dalam larang, menjauhi larang tadi atau meninggalkan larang tadi. Jadi kalau kita lihat secara garis besar ajaran agama kita ini adalah bentuk perintah satu dan kedua larangan. Tidak banyak-banyak. Perintah larangan. Tegakkan perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan, selamat kita. Tapi kenapa manusia berat melaksanakan perintah? Kenapa manusia banyak lari dari perintah Allah? Mereka melaksanakan perintah Allah semau mereka saja. Ada yang melaksanakan perintah Allah kapan teringat. Karena semayang. Tidak terkena adanya sholat. Ada yang melaksanakan perintah ya ketika hati, suasana hati dalam keadaan senang. Kalau senang dia baru. Ada yang melaksanakan perintah Allah kalau dia ditimpa musibah. Kalau datang musibah, kefakiran, kemiskinan, baru dia dekat kepada Allah. Sedangkan seorang muslim itu walau bagaimanapun kondisinya, dia wajib melaksanakan perintah. Baik kondisi sakit, sehat, sakit. Bayangkan sholat saja itu tidak boleh tinggalkan walaupun kondisi apapun kita. Bahkan ketika kita tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak ada istilahnya cuti dalam sholat. Jadi kaum ibu-ibu, memang ada masanya dia datang bulan. Jadi ketaatan dalam perintah dengan cara melakukan perintah tadi. Sedangkan taat dalam larangan apa tadi? Menjauhinya. Nah, itu tadi al-inqiyad lahu bit-ta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, yaitu an yatabarra minhu, berlepas diri darinya, tidak mau ikut dengannya, tidak mau tahu dengannya. Yatakhalla minhu, ya, melepaskan diri darinya. Maka ini juga otomatis berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik, tidak mau ikut campur dengan mereka. Ya. Setelah kita nasihati, ya, orang-orang kesyirik, orang-orang buat syirik tadi, tidak juga, maka kita berlepas diri dari mereka. Mereka melakukan itu, ya kita jelas membenci perbuatan tadi dan kita nak ikut. Inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh adalah pada kalian ada contoh dan tauladan. Sungguh adalah untuk kalian ada contoh dan tauladan pada Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.
idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kamu sembah dari selain Allah, kafarna bikum, kami kufur, kami ingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, tampak antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian, abadan, untuk selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini berlepas diri dari kesyirikan, dan orang-orang yang berbuat syirik, tidak ikut campur dengan mereka, bahkan tidak berteman dekat dengan orang-orang yang buat syirik tadi, karena khawatir nanti ketularan, ketularan. Kalau kita berteman dengan orang-orang suka maksiat, teman dekat, itu bisa terbawa. Makanya apa kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu berada pada agama temannya. Maka antum cari teman yang baik. Di sini berusaha untuk baik, di luar cari teman yang baik. Karena ada anak-anak pondok itu di dalam temannya baik, di luar temannya tidak baik, jadi rusak. Antum belajar untuk apa? Untuk menjadi seorang yang baik, mengilmui yang kita pelajari tadi, mengamalkan. Makanya apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dari agama ini harus kita ilmui dan kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau enggak, sama kita dengan orang Yahudi nanti. Bagaimana orang Yahudi tadi? Yahudi itu tahu dengan ilmu, tahu dengan isi Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang benar. Yahudi tadi melenceng dari ilmu yang diajarkan oleh Allah. Makanya Yahudi tadi dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim ditafsirkan oleh para ulama al-Yahud. Walad dhalin, dan bukan jalan yang sesat, ditafsirkan oleh para ulama an-Nasara. Nah, kalau Nasara itu bagaimana mereka? Mereka beramal sebanyak-banyaknya, tapi ilmu tidak ada. Itu Nasara. Tipikal orang Nasara, mereka beramal, beribadah, ilmu tidak ada. Ikuti saja sampai nabinya dituhankan. Kalau Yahudi ilmu ada, tapi dia melenceng dari ilmu yang diajarkan Allah, maka mereka berpaling dari ilmu tersebut, mengambil yang dimurkai oleh Allah. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka Syekh mengatakan di sini, bayanal muallif, maka pengarang kitab menjelaskan anna ad-din al-islami, agama Islam itu ada salatu maratib, ada 3 tingkatan. Islam itu ada tingkatan. Pertama al-Islam wal iman, yang ketiga al-ihsan. Tingkatan Islam tadi Islam, iman, dan ihsan. Dan tiap-tiap tingkatan itu ada rukun. Ada rukun. Ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian lain. Islam, iman, ihsan. Fa'arkan Islam, mari kita lihat yang pertama adalah al-Islam. Rukun Islam itu ada 5. Ini wajib hafal rukun Islam. Pertama apa? Bersyahadatain. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, zakat. 4, puasa di Ramadan. Kelima, haji kibatullah.
Ini dikenal dengan hukum Islam itu ma yu'adamu minad din bid darurah. Sesuatu yang wajib diketahui dalam agama yang 5 tadi. Harus pasti dan wajib tahu manusia. Asyhadatain. Kemudian as-shalah, as-siyam, az-zakah, al-hajj wajib diketahui. Namun ini yang pertama ini syahadatin. Syahadatu la ilaha syahadatullah dan syahadatu rasul. Ini mungkin hanya banyak manusia, banyak orang hanya sebatas melepaskan zikir la ilaha illallah 1000 kali. Tapi nanti kalau sakit datang lagi ke dukun. Ya. La ilaha illallah dibaca banyak-banyak. Artinya apa? Dia hanya pandai baca saja. Tapi maknanya tidak tahu. Makanya orang musyrikin itu ketika disuruh baca la ilaha illallah tidak namuahnya tuh. Kenapa mereka tidak mau baca la ilaha illallah? Karena dia tahu kalau saya baca la ilaha illallah, saya harus tinggalkan menyembah Tuhan Lata, Hubal, Huza. Tahu dia. Kalau sekarang bagaimana? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak-banyak, tapi masih percaya kepada tukang tenung. Kalau begitu, mana yang alim, mana yang tahu makna la ilaha illallah, orang jahiliyah atau orang kita sekarang? Hah? Mana yang tahu orang jahiliyah mana la ilaha illallah atau orang kita sekarang? Jahili, ya dia lebih tahu dia. Maka ketika disuruh baca la ilaha illallah tidak mau dia, karena tahu dia maknanya. Ya. Nah mungkin kami kan, ya karena yang selama ini kami tahu Tuhan kami itu hanyalah ya alihatun, bukan ilahun. Alihah jamak dari ilahun, alihatun. Ya, Tuhan-Tuhan. Ketika disuruh untuk menyembah ilahun wahid, mereka tidak mau. Dan mereka tahu yang mereka sembah ini adalah alihah, bukan ilahun wahid. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan para tulabul ilmi. Jadi rukun Islam ada 5. Ini yang wajib kita ketahui, yang harus pasti orang Islam tahu. Dalil dari hadis ini, dari rukun Islam ini, di antaranya adalah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hadis Jibril yang ada dalam hadis Arba'in, ya, di mana Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya. Kemudian setelah itu Nabi berkata tentang ini adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Kemudian syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Buniyal Islamu ala khamsin. Ini dalil syahadatu an la ilaha illallah. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang sembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, menegakkan salat, ya, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baitillahil haram. Dalil syahadat adalah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini surah Al-Imran ayat 18. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah merupakan ruknun wahidun, satu rukun, ya. Syahadaten itu satu rukun.
Dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Wa innama kanata ruknan wahidan, ya, dia adalah satu rukun, keduanya itu ada satu rukun, ya. Walaupun dia dua bentuknya, syahadatullah dan syahadatul rasul. Tapi dalam rukun Islam dia satu, tidak terpisah. Ibadah-ibadah dibangun di atas dua rukun ini. Kalau syahadatullah itu adalah keikhlasan. Kalau syahadatul rasul mutaba'ah. Ya. Ibadah-ibadah yang ada, yang Allah perintahkan, dibangun di atas rukun ini. Syahadatullah adalah keikhlasan, syahadatul rasul mutaba'ah, mengikuti ar-rasul. Fala tuqbalul ibadah, tidak terima ibadah kecuali dengan ikhlas untuk Allah. Inilah dia kandungan syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah, i'tiraf, mengakui bahwa Allah, bahwa tidak ada yang sembah kecuali Allah. Maka ini adalah mengandung keikhlasan. Maka semua ibadah yang kita lakukan, jika tidak ikhlas, tidak terima oleh Allah. Sedangkan ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, inilah dia cakupan dalam kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apabila seorang muslim, ya, dari yang dua ini hilang satu, maka tidak diterima ibadahnya. Apabila hanya seseorang itu ikhlas saja, berarti dia hanya mengamalkan syahadatullah. Tapi syahadatul rasul tidak, maka tidak terima. Apabila seseorang hanya syahadatul rasul, yaitu mengikuti rasul, mutaba'ah, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sampai seorang muslim menggabung antara syahadatullah dan syahadatul rasul, menggabung antara keikhlasan dengan mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Makanya dia tidak bisa dipisahkan. Dia satu rukun, walaupun dia dua, tapi dia dikatakan rukunnya satu rukun. Bunyal Islam ala kamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian fil ayatil karim, pada ayat yang mulia, syahadatullah, kesaksian Allah untuk dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan untuk dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian syahadatul malaikah, kesaksian malaikat, dan kesaksian ahlul ilmi, ya, terhadap hal demikian itu, bahwa Allah menegakkan dengan keadilan. Kemudian Allah ulang lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maka syahadatullah, ya, merupakan a'zamu syahadatin, sebesar-besar syahadat, kesaksian, li'azmi syahid wal masyhud bihi, karena keagungan syahid, itu Allah dan malaikatnya dan orang-orang berilmu. Sedangkan masyhud, yang disaksikan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Di sini ada dua rukun.
pertama la ilaha, satu rukun. Yang kedua, rukun yang kedua illallah. La ilaha ini namanya nafi. Apa namanya? Nafi, mentiadakan. Illallah, isbat. Ya. Nafi tanpa isbat nggak ada gunanya. Ya. Isbat saja tanpa menafikan juga tidak ada gunanya. Sampai dia menggabung keduanya, menafikan dan mengisbatkan. Makanya dua rukun yang tidak bisa dipisahkan. La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu, menafikan semua yang disembah selain Allah. Illallah musbitan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Qauluhu, perkataan dan maknanya, makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka syahadatu an la ilaha illallah adalah, yaitu seorang manusia mengakui dengan lidahnya. Syahadatu an la ilaha illallah artinya adalah seseorang manusia mengakui dengan lisannya dan mengakui dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Li'annahu ilahun. Jadi seorang muslim, mana la ilaha illallah, seorang manusia mengakui dengan lidah dan hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Li'annahu ilahun, karena ilah itu maknanya ma'luh, ma'bud, yang disembah. Wa ta'alluh, at-ta'abbud. Kalimat la ilaha wa jumlah la ilaha illallah mengandung nafi dan isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Maka tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah saja. Kemudian kita lihat orang-orang musyrikin, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai' lamma ja'a amru rabbik. Maka tidak berguna dari mereka tuan-tuan mereka yang mereka seru dari selain Allah satupun ketika datang perintah Rabbnya, Rabb kalian. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari ilah selainnya. La ilaha illallah, ya, menetapkan yang disembah hanya Allah saja. La ilaha illallah itu bukan maknanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, enggak. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Oke, kita lanjutkan. La ilaha illallah, ya, yang terdiri dari nafi dan isbat. La ilaha illallah, mana yang nafinya? La ilaha, isbatnya illallah. Maka tafsirnya dalam ayat dijelaskan oleh dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Dari ayat ini mana yang nafi, mana yang itsbat. Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Yang nafi adalah bara'un mimma ta'budun. Isbatnya apa? Illal ladzi fatarani. Ini yang isbatnya. Jadi selalu ada dalam ayat-ayat itu ada nafi dan isbat. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Wa'budullaha, ini isbat. Wala tusyriku bihi syai'a, nafi. Kemudian dalam firman Allah, ya, yang lain,
Itu surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang pandai baca kitab. Alkitab Yahudi dan Nasrani. Allah katakan kepada ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, ayolah kepada satu kalimat bainana wa bainakum. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk mengajak orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Allah, ya, untuk mentauhidkan Allah. Alla na'budu illallah, jangan, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan dengannya sedikit pun. Tidak boleh ada satu pun bentuk kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan wajib dijauhi. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kami, ya, menjadikan sebagian lain arbaban, tuhan-tuhan, min dunillah, yang disembah selain Allah. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, faqulu asyhadu bi anna muslimun, katakanlah, saksikanlah, semuanya kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi ayat ini adalah, di dalamnya terdapat pelajaran di mana Allah perintah, ya, nabinya untuk mengajak sampai kepada ahli kitab pun diajak. Diajak ke mana? Diajak untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan menyatu dengan agamanya, bukan ikut agamanya, tetapi adalah diajak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk masuk Islam, tauhid. Karena agama Allah itu disatukan dengan tauhid. Agama-agama para nabi disatukan dengan tauhid. Apa yang membedakan agama itu? Syariatnya. Agama-agama para nabi itu apa membedakan? Syariatnya. Tauhidnya sama. Ya. Semua agama para nabi dan rasul disatukan dengan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tadi? Agar mereka perintahkan untuk menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Siapa itu taghut? Taghut siapa? Sesembahan selain Allah, jin, syaitan, ya, orang kafir, taghut yang disembah selain Allah jadi taghut. Kemudian dalil syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Ini saya membawakan tiap sesuatu berdalil. Tiap apa saja ada dalilnya. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, itu adalah dari manusia, ya, bukan dari jin. Azizun 'alaihi, yang maha agung, maha mulia atasnya. Ma anittum, ya, berat atas kalian. Harisun alaikum, sangat perhatian atas kalian, pada kalian, ya, memberikan manfaat. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin penyayang, ya, pengasih dan penyayang. Ini menunjukkan akhlak Nabi tadi. Dia sangat berharap
kepada umatnya untuk selamat umatnya ini. Kemudian dia sangat penyayang, sangat kasihan kepada umatnya. Wa hadhihi awsaf, ini adalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah haqqan Muhammadur Rasulullah. Dalam ayat lain yang hampir sama, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya. Dan orang-orang yang bersamanya, ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas kepada orang kafir, tapi kepada orang mukmin ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada orang mukmin. Pada orang kafir dia tegas, ada prinsip yang mesti dipegangnya. Kepada semua mukmin dia berkasih sayang, bukan saling membenci kepada orang mukmin. Bukan kepada orang kafir sayang, kemudian pada orang mukmin benci. Ini tidaklah orang Islam yang hak, yang benar. Makna syahadati anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Apa makna bersyahadat kepada Rasulullah? Ta'atuhu fima amar. Ini yang pertamanya, mentaatinya pada apa yang diperintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dia khabarkan. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi yang dilarang dan yang dicegah. Keempatnya wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidaklah disembah Allah kecuali sesuai dengan syariat. Jadi ada 4 kandungan bersyahadat terhadap Nabi Muhammad. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, mentaatinya apa yang ia perintahkan. Taat. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan yang dia kabarkan, yang dia beritakan, dibenarkan. Akan datang suatu masa orang tidak peduli halal dan haram. Ini berita, ini kabar, ini sudah Allah, ya, sudah dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya lebih 14 abad yang lalu. Ternyata adalah hak pun. Sekarang terjadi, orang menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan, tidak peduli halal haram. Amin halal, amin haram. Jadi kabar Nabi, berita-berita yang Nabi kabarkan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, dibenarkan. Tasdiquhu fima akhbar. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang dilarang dijauhi. Larangan Nabi itu pasti di dalamnya mengandung kerusakan. Kenapa dilarang? Karena mengandung kerusakan. Kenapa dilarang laki-laki menyerupai perempuan? Mengandung kerusakan. Nggak tahu duduknya, tidak lagi mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nggak tahu lagi kalau sekiranya menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Makanya tasabbuh terhadap, ya, yang dilarang oleh Nabi tadi, di dalamnya mengandung kerusakan. Kenapa dilarang? Ya, kenapa Nabi melaknat penyogok dan penerima sogok? Karena kedua-duanya mengandung kerusakan. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyogok dan penerima sogok. Kenapa? Karena mereka ta'awun, tolong menolong. Kalaulah dalam hidup ini, ya, sogok menyogok hal yang biasa, maka terjadilah kerusakan. Umatnya akan rusak semuanya. Tidak ada lagi orang mencari kehidupan dengan yang halal.
Kenapa dilarang ya berdua-duaan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya? Karena mengandung kerusakan. Apa kerusakannya? Ujung-ujungnya apa? Zina. Memang orang ya laki-laki dan wanita berduaan awalnya bukan zina. Tapi dia cerita-cerita dulu ya. Habis itu setan menggodanya. Akhirnya terjadilah zina tadi. Maka dilarang oleh Nabi. Jangan kalian berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena itu mengandung kerusakan. Jadi perintah Nabi mengandung maslahat, kebaikan, larangan mengandung kerusakan. Makanya dilarang. Kenapa babi diharamkan? Karena mengandung kerusakan. Babi itu diharamkan semuanya. Tulangnya juga haram, lemaknya juga haram, haram semuanya. Mengandung kerusakan. Apalagi babi, ya hewan yang tidak punya kecemburuan. Makanya bahaya kalau spot-spot babi itu terdapat pada manusia. Batulab yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Di antara bentuk bersyahadat kepada Muhammad, tidak disembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Tidak disembah Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulnya. Di antara kandungan syahadat terhadap Nabi ini, Allah ta'taqid anna Rasulullahi haqqan. Tidak boleh meyakini bahwa pada diri Rasulullah itu ada hak rububiyah. Tidak boleh. Tidak boleh meyakini bahwa pada Nabi itu hak rububiyah. Apa hak rububiyah? Ya, seperti Nabi bisa ya memberikan rezeki. Kalau kita minta tolong ke Nabi, kasih rezeki, kasih uang yang banyak. Ini rububiyah. Allah yang punya. Ya, seperti meminta kepada Nabi kesembuhan kepada Allah. Rububiyah Allah yang punya hak. Jadi Nabi itu tidak punya hak rububiyah. Ya. Apa hak rububiyah? Ya seperti hak Allah dalam tauhid rububiyah, menghidupkan, matikan, berikan rezeki, itu rububiyah namanya. Nabi pun tidak punya itu. Tidak boleh kita seorang Muslim meminta kepada Nabi kesembuhan. Tidak boleh seorang Muslim minta kepada Nabi rezeki. Itu adalah hak Allah. Jadi Nabi tidak punya itu. Ya. Tasriful kaum, berwenang untuk mengatur alam, atau mengakui bahwa Nabi itu punya hak ibadah, hak untuk diibadahi. Ya. Berdoa kepadanya, meminta kepadanya, bersujud kepadanya. Tidak boleh. Huwa abdun, Nabi itu adalah hamba, la yu'bad, tidak disembah. Makanya terjadi kerusakan agama Nasrani ketika mereka menyembah nabi mereka. Suatu ketika Nabi datang, lalu sahabat-sahabat langsung menyambutnya seperti sambutan yang berlebihan. Ya, langsung berdiri. Langsung Nabi katakan, la tatruni kama atratun nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau muliakan aku sebagaimana Isa, orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Jadi pintu-pintu kesyirikan itu oleh Nabi sudah dicegah dulu. Pintu-pintu kesyirikan. Nah, sekarang banyak orang karena dia mengkultuskan orang soleh, ya, maka dia tunduk dan seperti tunduk pada orang soleh. Mereka sebut namanya dalam doanya. Mereka gunakan bekas pakainya.
Mereka minum airnya. Minum air guru minum. Supaya berkah, kan? Ini namanya kultus. Mengkultuskan. Nggak ada air. Keberkahan dengan guru itu apa? Dengan menghormatinya, dengan memuliakannya, dengan mengamalkan ilmunya. Bukan dengan memperebutkan air minumnya. Banyak nanti melihat sebagian kaum muslimin, orang-orang yang melenceng, ya air gurunya diperebutkan, bajunya diperebutkan, semua diperebutkan. Tidak ada hubungannya dengan itu, ya. Tidak ada. Jadi Nabi itu tidak punya hak untuk diibadahi. Dia tidak memiliki untuk dirinya dan juga untuk lain sesuatu memberikan manfaat atau mudarat. Dan Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Contohnya hari kiamat. Ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat? Maka ketika itu, apakah Nabi menjawab kiamat itu 2024? Tidak. Nabi tidak tahu dengan kedatangan hari kiamat, kapan hari H-nya. Hari H-nya, bulan B-nya, tidak tahu. Tapi apa kata Nabi? Mada a'datta laha. Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat tadi? Itu yang penting. Persiapan menghadapi hari kiamat, bukan menanyakan tentang kapan hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai saat ini orang-orang yang meramal dari tahun-tahun dulu, sejak kecil dulu sudah banyak orang meramalkan hari kiamat. Ya. Tidak juga. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Kiamat itu adalah rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Maka Nabi tidak mengetahui yang gaib. Oleh karena itulah kenapa dilarang kita datang ke dukun, tukang tenung, menanyakan nasib kita, ya. Kemudian minta obat kepadanya. Karena itu semuanya adalah urusan Allah. Menanyakan barang yang hilang. Karena dengan seseorang meminta kepada tukang tenung, kepada dukun tadi, sedangkan yang berhak untuk tahu tentang masalah itu hanya Allah, lalu diminta kepada manusia, maka disitulah terjadinya kesyirikan. Itulah terjadinya kesyirikan. Dalam surah Al-An'am ayat 50, Al-An'am ayat 50, apa kata Allah? Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib. Ya. Katakanlah, katakan kepada umatmu, ya Muhammad, la aqulu, saya tidak mengatakan pada kalian indi khaza'inullah, bahwa aku punya perbendaharaan Allah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi itu nak tahu dengan yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, tidaklah aku mengatakan kepada kalian aku ini adalah malaikat. In attabi' illa ma yuha ilaihi, tidak ada yang aku ikuti melainkan apa yang telah diwahyukan kepada aku. Ini dia. Ayat ini menjadikan dalil bahwa Nabi itu tidak tahu dengan yang gaib, kebenaran Allah, ya, tidak memiliki kekuasaan kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Dalam perang Uhud, Nabi patah giginya. Ya. Nabi kalau perang itu dia pakai baju besi. Banyak Nabi itu mau film-film kan, antum tonton atau dihembus. Tidak bisa. Itu tukang sihir yang seperti itu.
ya, tukang sihir. Nabi hanya minta kepada Allah saja. Nabi melakukan hal-hal yang alami, yang sesuai dengan akal manusia. Kalau perang beliau pakai pedang, kenapa tidak tunjuk dari jauh saja? Perang Nabi pakai pedang. Itulah kauni, suatu yang alami. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang katanya tahan pedang itu, coba bawa dia untuk pergi ke Palestina. Kemudian para kuhan, para dukun, nak mau ya mereka. Tidak bisa. Nabi kul ala amliku li nafsi naf'am wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau aku mengetahui, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu dengan yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su', tidak akan menimpaku kejelekan. Jadi kita katakan Nabi dalam perang Uhud patah giginya. Kalau tahu dia yang gaib, itu dia akan mengelak. Ya. Kalau tahu dia kalah dalam perang Uhud, tentu akan mengelak dia. Ternyata Nabi memang tidak mengetahui yang gaib. Oleh karena itu, diketahuilah kita bahwa la yastahiqul ibadah, tidak berhak untuk diibadati. Rasulullah tidak berhak untuk diibadati, siapapun tidak berhak untuk diibadati. Yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Wa annal ibadata laysat illa lillah. Ibadah itu tidak dilakukan melainkan adalah lillah, hanya untuk Allah saja. Inilah yang kita katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalil tentang salat, ya. Dalil salat, dalil zakat. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian wa dalilus salati waz zakah, adapun dalil salat dan zakat, inilah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, agar mereka menyembah Allah saja dan mengikhlaskan ibadahnya. Mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Salat dan zakat itu tidak bisa pula dipisahkan. Salat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Makanya salat tidak bisa diwakilkan. Orang wakilkan salat saya, ini uang 5.000 sana. Beda dengan zakat. Zakat bisa diwakilkan, bayarkan pada orang lain. Ya. Salat hubungan langsung kita dengan Allah. Zakat hubungan kita dengan makhluk. Dengan adanya seorang bayar zakat, ya, terbantu orang lain. Terjaga hubungan dengan fakir miskin. Kenapa kita lihat di beberapa negeri banyak terjadi pencurian, perampokan? Karena orang-orang kaya dia tidak mengeluarkan haknya. Zakat, as-sadaqah. Ada enggak orang yang mencuri itu orang kaya? Rata-rata yang mencuri itu siapa? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Orang miskin yang banyak mencuri tadi. Ada orang mencuri orang kaya. Kalau sekiranya masyarakat memberikan zakat, contohnya di sini di Jalan Panjang ini, ya, zakat pertanian, ladu, tomat, ketika panen, ya, nanti dikumpulkan semuanya, kemudian sampai nisabnya. Kalau zakat pertanian yang seperti itu, ya nanti dia dikiaskan dengan zakat perdagangan, ya, karena dia bukan makanan pokok, ya. Perdagangan, kalau hasilnya
menyamai 85 gram emas, ya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau sekiranya zakat itu merata dibayarkan oleh orang yang punya kelapangan pada fuqara wal masakin, itu tidak ada mungkin pencurian, perampokan itu akan hilang, ya, karena sudah terbantu orang-orang yang tidak mampu tadi. Itulah Islam tadi. Islam datang untuk membantu sosial manusia. Wa yu'tuna zakah wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Kemudian dalil siyam, dalil puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah puasa tadi ada dalilnya. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Sedangkan haji, ya, dalil hajj walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji ini ibadah istimewa. Haji hanya kewajiban sekali seumur hidup. Wajibnya. Haji yang kedua, haji yang ketiga tidak wajib lagi. Allah sayang kepada kita. Coba kalau antum bayangkan, kalau haji itu wajib setiap tahun, gimana jadinya? Tidak muat-muat negeri Arab, ya? Sedangkan sekarang aja haji itu antri. Diriwayatkan dalam satu riwayat, ketika Nabi berpidato, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fahajju, berhajilah kalian. Lalu ketika itu angkat tangan salah seorang sahabat, ya Rasulullah, akulla amin, apakah haji itu tiap tahun? Lalu Nabi terdiam. Sebab sesuatu kalau ditanyakan bisa memperberat kita, kan? Misalnya dibalik. Ini bertanya, akulla amin, ta'anuk Nabi, terdiam Nabi. Lalu Nabi bangkit, lau qultu na'am la wajabat. Sekiranya aku katakan iya kepada kalian, la wajabat, la mastata'tum. Nak akan sanggup kalian. Ya. Nak akan sanggup kalian. Namun alhamdulillah Allah perintahkan kewajiban haji adalah hanya sekali seumur hidup. Sekali semua. Beda dengan zakat. Zakat wajibnya pertama kalau sudah sampai nisab harta, kemudian haul setahun. Puasa wajibnya tiap tahun sekali, ya, sebulan selama setahun. Salat, nah inilah ibadah rutin. Coba untuk bayangkan, kalau tidak ada salat sebagai ibadah, apa ibadah kita lagi? Kalau tidak ada salat, kita terbayang, kalau tidak ada salat itu tidak ada masjid, apa ibadahnya? Nah, ibadah salat yang awalnya adalah kewajiban salat itu 50 waktu dalam sehari. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi, ya, dinasihati oleh Nabi Musa, Nabi lain agar memohon kepada Allah keringanan, bahwa umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan salat sebanyak itu. Akhirnya Nabi naik ke langit. Dalam Isra dan Mi'raj Nabi minta kepada Allah keringanan. Akhirnya 50 menjadi 5, tapi pahalanya 50. Masya Allah. Itu yang rencana sedikit tapi banyak. Sedikit dikerjakan, banyak hasilnya. Seketik kerajo gaji banyak, rencana. Ya. Ini sedikit, itu Allah berikan. Sedikit, cuma 5 kali, pahalanya menyamai 50. Dan itulah kemudahannya Allah berikan. Tapi kenyataannya, mana yang banyak orang salat dengan orang yang berpuasa? Mana kita lihat, mana yang paling banyak orang itu salat dengan orang yang berpuasa?
Banyak puasa ya? Banyak puasa. Ada orang yang berpuasa enggak sholat. Kalau orang salat pasti puasa. Ya. Orang yang salat pasti puasa, orang yang puasa belum tentu salat. Nah, itu. Berarti salat itu, makanya kedudukan salat itu ba'da syahadatain. Tinggi martabatnya dibandingkan dengan puasa. Kalau orang itu sudah salat, intens salatnya, pasti dia akan berpuasa. Tapi orang yang berpuasa belum tentu salat. Ini kemuliaan yang Allah berikan dari ibadah-ibadah yang diwajibkan. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, walillahi 'alan nas hajjul bait, untuk Allah atas manusia haji ke Baitullah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan. Waman kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dari alam ini. Sanggup untuk mengadakan perjalanan ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sanggup untuk pergi haji, ya, maka dia tidak ada kewajibannya. Mungkin fisiknya kuat, tapi hartanya untuk dibawa tidak ada. Fisiknya kuat, harta untuk dibawa ada, tapi harta untuk ditinggalkan untuk keluarga tidak ada, tidak wajib. Fisik kuat, harta ada, perjalanan tidak aman, tidak wajib. Contohnya ketika COVID kemarin, tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena ada pandemi yang menyebabkan bisa kematian. Maka pada waktu itu tidak ada ibadah haji ketika COVID tadi. Ini namanya istita'ah, kemampuan. Inilah yang bisa untuk sampaikan ke pembahasan kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di bulan depan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita pelajari ini. Allahumma a'lam bishawab. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.